Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rezky Antonio F. Ginting. Saya dari kelas reguler A 2020. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PTK yang sudah saya unduh. Baik, di sini izinkan saya untuk berbagi layar. Baik, di sini sudah saya berbagi layar. Di sini saya akan laporkan ataupun presentasikan laporan PTK yang sudah saya unduh. Di sini laporan PTK yang sudah saya unduh berjudul Peningkatan Hasil Belajar Materi Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqomah menggunakan PBP siswa kelas 7E SMPN 1 Tamyang Layang. Di sini ditulis langsung oleh Asyarani SPDI, guru SMP 1 Tamyang Layang. Oke, mungkin teman-teman di sini kita langsung masuk ke identifikasi ataupun apa sih yang akan kita eh, saya laporkan dalam presentasi laporan PTK pada hari ini. Mungkin yang pertama itu adalah apa sih yang dilakukan si peneliti sampai dengan sebelum dia merumuskan masalah dalam proposal penelitian tindakan kelas yang hari ini akan kita presentasikan ataupun yang saya presentasikan. Nah, jadi untuk mengetahui apa yang dilakukan peneliti sebelum merumuskan eh, rumusan masalah, maka di sini kita dapat melihat pada latar belakangnya. Nah, di sini pada latar belakang, mungkin teman-teman di sini sudah saya tandai juga eh, sebelum merumuskan masalah, masalah apa yang didapatkan peneliti sebelum membuat rumusan masalah. Jadi di sini mungkin saya bacakan sedikit. Nah, landasan ataupun alasan untuk merumuskan masalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil ulangan harian yang dilakukan di kelas 7E SMPN 1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, diperoleh informasi bahwa hasil belajar materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah siswa rendah di bawah standar ketuntasan minimal yaitu di bawah 66. Jadi sini sudah jelas sudah jelas dipaparkan bahwa uh, hasil ulangan harian siswa yang menjadi uh, prioritas ataupun bahan kajian untuk merumuskan masalah yaitu standar ketuntasan minimal 66 masih rendah dikatakan standar ketuntasan dari siswa untuk SMP kelas 7 SMPN 1 Tamiang Layang ini. Apa sih faktor-faktornya yang menjadi penyebabnya? Yang ini yang pertama itu ada kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep bahasa Indonesia yang masih rendah. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu ada pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Dan yang ketiga itu siswa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia hanya sebagai hafalan saja. Nah, dengan ketiga aspek ataupun ketiga faktor yang sudah dijabarkan ini, maka penulis ataupun peneliti mengembangkan menjadi sebuah rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah yang sudah dirumuskan, yaitu memperhatikan latar belakang pada masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana PBB dapat meningkatkan hasil belajar materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah siswa kelas 7 SMPN 1 Tamyang Layang. Nah, jadi di latar belakang sudah dijelaskan sebelum uh, penulis ataupun peneliti ini menuliskan rumusan masalah sudah dijabarkan, sudah dipaparkan mengenai permasalahan yang dapat didapati di lapangan. Jadi uh, peneliti ini mendapatkan masalah itu dari hasil nilai ulangan siswa yang masih minim ataupun di bawah nilai KKM. Nah, mungkin kita sebagai presentasi selanjutnya itu kita akan membahas terkait eh, bagaimana sih teori ataupun teori-teori yang bagaimana yang digunakan peneliti, apakah masih relevan dengan perkembangan seperti sekarang. Nah, kita masuk saja langsung ke dalam bab 2. Nah, di bab 2 ini ada kajian pustaka karena kita akan menganalisis ataupun melaporkan apa ataupun bagaimana kecermatan peneliti dalam memilih teori dalam mendukung penelitiannya. Nah, kalau kita beranjak ke pada judul di awal yaitu peningkatan hasil belajar, materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah yang menggunakan PBP siswa kelas 7E SMPN 1 Tamyang Layang. Jadi sini fokus utamanya itu meningkatkan hasil belajar materi hidup. Oke, teman-teman perlu diingat
peningkatan hasil belajar. Jadi peningkatan hasil belajar ini akan berhubungan dengan bab 2 ataupun kajian teori yang digunakan, kecermatan penggunaan kajian teori, pemilihan kajian teori penulis dalam penelitiannya. Nah, jadi kalau kita tadi peningkatan seperti yang sudah di judul, maka kalau kita masuk di sini ada dipaparkan pengertian hasil belajar, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Nah, di sini juga dipaparkan hasil belajar siswa. Jadi tadi juga sudah disinggung di judul mengenai hasil belajar, peningkatan hasil belajar. Jadi sini sudah dipaparkan juga hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh faktor dalam siswa, faktor datangnya dari luar. Dan di sini juga ada hasil belajar yang dicapai menurut Nana ataupun dari uh, pendapat para ahli melalui proses belajar mengajar yang optimal ditujukan dengan ciri-ciri. Jadi sini sudah dipaparkan juga dengan ciri-ciri dalam penelitian ini. Jadi kalau ditanyakan apakah kecermatan peneliti ini dalam memilih teori, menurut saya sudah tepat dikarenakan apa? Karena sangat berkesinambungan dengan judul yang diajukan. Nah, jadi kalau ditanya lagi apakah relevan? Nah, menurut saya sini salah satunya peneliti mengambil teori menurut si Bloom dalam Surjana 2012, tahunnya 2012. Kalau kita ambil secara garis besar ataupun secara penelitian, maka eh, biasanya yang sangat relevan teori yang diambil itu 5 tahun terakhir, dikarenakan eh, penelitian ini, proposal yang saya unduh, terbitan tahun 2017. Kalau kita kurangkan ke 5 tahun, maka pas tepat waktunya itu 2012. Maka di sini untuk teori Bloom 2012 halaman 53 ini tergolong masih relevan digunakan untuk penelitian ini. Untuk teori-teori selanjutnya juga sudah di sini sudah dijelaskan mengenai materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Jadi ini sangat berkaitan dengan judul, yaitu materi yang akan diajarkan dalam penelitian ini sudah dijelaskan sedikit di dalam kajian teori, sehingga membuat penelitian ini digolongkan sangat-sangat relevan dalam penelitian pemilihan kajian teori di bab 2 ini. Nah, selanjutnya itu mungkin kita akan menganalisis ataupun mempresentasikan terkait bagaimana sih teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan peneliti. Jadi kita langsung masuk ke dalam bab 3 untuk melihat teknik apa yang digunakan dan bagaimana teknik pengumpulan datanya. Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan setting penelitian. Setting penelitian tindakan kelas ini di SMP 1 Tamiang Layang Kabupaten Barito, Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tahun pelajaran 2017-2018. Nah, di sini ada juga hasil tujuannya. Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 18 ruangan fasilitas lengkap dan yang lainnya. Di sini juga ada dengan jumlah guru sebanyak 34 guru PNS dan 6 guru PHL serta 5 tenaga kependidikan. Nah, objek penelitian sudah jelas, yaitu adalah siswa SMP 1 Tamiang Layang. Nah, kalau ditanya untuk teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan. Nah, jadi untuk teknik pengumpulan datanya kita bisa melihat sini. Nah, ini 3.4. Teknik pengumpulan data. Apa saja teknik pengumpulan data dan instrumen apa? Instrumennya itu eh, teknik pengumpulan datanya pertama, yaitu melakukan observasi. Yang pertama itu ada observasi. Tentunya kalau teknik observasi, maka instrumennya itu lembar observasi. Nah, di sini observasi ini dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan seorang kolaborator untuk merekam perilaku aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi. Ini perlu ditekankan, menggunakan lembar observasi. Jadi sudah jelas. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu ada tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Jadi instrumen yang digunakan itu apa? Instrumen yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama, lembar tes. Lembar tes ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dan yang kedua itu lembar observasi. Ini sudah jelas karena teknik pengumpulan data yang pertama itu adalah observasi, maka eh,
instrumennya adalah lembar observasi. Dan yang ketiga itu ada lembar observasi guru. Jadi ada lembar observasi untuk siswa, ada juga lembar observasi untuk guru. Nah, teknik analisis data. Mungkin di sini kita bisa menambahkan pertanyaan terkait di bab 3 ini, bagaimana sih teknik analisis data yang digunakan peneliti PTK yang sudah saya unduh ini. Nah, jadi di dalam penelitian yang proposal yang sudah saya unduh, teknik analisis datanya kita bisa melihat bersama-sama di sini. Nah, data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif seperti berikut. Nah, yang pertama itu, data tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui ketuntasan. Jadi, yang pertama itu data hasil ulangannya digunakan untuk mengetahui ketuntasan dari siswa tersebut. Nah, kriterianya apa? Kriteria ketuntasan minimal KKM secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai nilai 66. Ini bisa digarisbawahi, mencapai nilai 66. Nah, ketuntasan klasikal jika siswa memperoleh 66 ini, maka jumlahnya sekitar 85% dari seluruh jumlah siswa dan masing-masing dihitung dengan rumus. Jadi rumus yang digunakan ini rumus dari pendapat dari para ahli, yaitu Ari Kunto 2012 halaman 24, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P ini persentase, F frekuensi tiap kelas, N jumlah seluruh aktivitas. Jadi di sini sudah jelas terkait teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan melihat hasil ulangan siswa dengan rumus Ari Kunto. P sama dengan V per N dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Singkat saja teman-teman, di dalam pembahasan ini mungkin muncul sebuah pertanyaan terkait bab 4 ini ataupun pembahasan, dikarenakan ini PTK, pasti ada yang namanya siklus 1, siklus 2. Jadi pasti akan muncul nih pertanyaan terkait bab 4 ini. Bab 4 ini pasti ada pertanyaan, bagaimana sih tindakan setiap siklus? Apakah ada perbedaan tindakan di setiap siklusnya? Jadi di sini saya paparkan sedikit, di dalam proposal penelitian yang sudah saya unduh ini memiliki 2 siklus. Jadi siklus pertama dan siklus kedua. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam siklus pertama untuk lebih jelasnya. Tapi di sini saya akan memaparkan mulai dari siklus pertama. Nah, di sini ada deskripsi hasil siklus pertama di tahap perencanaan. Jadi di tahap perencanaan ini setiap rencana yang akan dilaksanakan guru untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas akan dituliskan di sini. Jadi dalam penelitian yang sudah saya unduh, apa sih perencanaan awalnya itu? Perencanaan awalnya itu guru mempersiapkan tindakan berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP yang sesuai dengan metode pembelajaran tipe PBB. Jadi di sini guru merumuskan ataupun merancang pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Nah, setelah guru melaksanakan perencanangannya, maka adanya pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya ini dilakukan di sekolah terkait, sekolah tempat penelitian, di siklus 1, di siklus 1 ini dilaksanakan pada Rabu 20 September 2017 pukul 10.20 sampai dengan 12.35. Nah, jadi waktu yang dialokasikan ini untuk kegiatan pendahuluan 10 menit. Sedangkan alokasi waktu untuk kegiatan inti adalah 50 menit dan alokasi kegiatan penutup sebesar 20 menit. Jadi kalau digabungkan waktu yang diperlukan sekitar 80 menit. 10 ditambah 50 ditambah dengan 20. Nah, dengan kegiatan seperti apa? Kegiatannya itu ada terbagi atas 3 kegiatan. Yang pertama itu menyapa dan mengecek kehadiran siswa. Ini sangat penting di dalam sebuah kelas. Dan yang kedua itu melakukan ice breaking berupa bernyanyi ataupun menyanyi. Yang ketiga itu menggali pengetahuan siswa. Nah, jadi di dalam tahap siklus pertama ini sudah dipaparkan perencanaannya, pembuatan RPP dan pelaksanaannya itu kegiatannya itu seperti apa. Sudah dijelaskan di sini ada 3 kegiatan yang dilakukan dan pada kegiatan akhir siklus pertama ini hasilnya itu untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan
PBB ini. Dan yang kedua ini, siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang ketiga, siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan dan bergembira. Nah, di sini yang ketiga ini ada observasi hasil belajar siswa. Jadi peneliti juga mengobservasi hasil belajar siswa di sekolah penempatan. Nah, di sini uh, mungkin di sini saya jelaskan sedikit partisipasi siswa di kelas 7 SMP N1 Tamyang Layang sudah kegiatan belajar mengajar pendidikan bahasa Indonesia dapat dilihat pada tabel ini untuk siklus pertama, di mana hasil belajar pada siklus pertama ini penerapan model PBB ini, PBP ini dengan jumlah 12 siswa. Ini perlu digarisbawahi, 12 siswa, terdapat 10 siswa, 83,3% yang tuntas, dan yang tidak tuntas itu ada 2 siswa, sekitar 16%, 16,7% yang tidak tuntas dengan rata-rata 68,8. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, teman-teman di sini sudah dipaparkan juga tabel pada siklus pertama terkait hasil belajar siswa ataupun hasil ulangan siswa di dalam penelitian proposal yang sudah saya unduh ini. Nah, tadi ada 12 siswa. Juga ada dikatakan 2 orang yang tidak tuntas, yaitu ada nomor 6, juga ada nomor 9. Nah, dari 12 orang memiliki ketuntasan klasikal 83,3% dan rata-rata ketuntasannya itu 68,8%. Jadi untuk mendapatkan rata-rata ini kita sudah mengetahuinya banyak banyak data ataupun banyak nilai dijumlahkan secara keseluruhan, dapatlah jumlahnya 825 dibagikan dengan banyak data. Banyak data itu berapa? Banyak data adalah 12 siswa di dalam penelitian ini. Maka 825 dibagi dengan 12, maka akan dapat hasilnya 68,8. Nah, kita lanjut untuk aktivitas siswa. Jadi untuk hasil belajar pengamatan terhadap aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran ada penerapan PBP ini pada siswa hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Pada siklus 1 ini rata-ratanya 3,00, berarti termasuk sudah tergolong baik. Nah, untuk lampirannya, untuk kenapa ataupun tadi sudah dikatakan baik, kita bisa melihat dalam tabel ini. Tabel 3, respon siswa terhadap model PBP. Nah, sini sudah dipaparkan untuk ada 6 cakupan, yaitu bagaimana perasaan kamu selama mengikuti kegiatan pembelajaran. F ini bisa kita lihat, apa sih F itu? Frekuensi respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan PBB. Jadi ini F adalah respon, N adalah jumlah siswanya. Jadi F kita bisa melihat sini ada 11 dengan persentase 91,7, yang tidak senang itu ada 1, persentasenya 8,3. Kita bisa melihat juga di sini ada 6 poin, dan kita bisa melihat masing-masing hasilnya. Baik, selanjutnya itu ada aktivitas guru, dan aktivitas guru ini juga sudah dijelaskan dalam tabel ini. Apa sih aktivitas gurunya yang dilakukan di dalam penelitian ini? Jadi data hasil pengamatan kemampuan guru. Jadi kemampuan guru juga di sini diamati dalam mengelola kegiatan pembelajaran kooperatif tipe PBP ditunjukkan pada tabel 4. Jadi pengelolaan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif PBB ini dalam pembelajaran hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah pada siklus 1 ini sebanyak 22,75 yang termasuk kategori baik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk aspek-aspeknya yang diamati, siklusnya, keterangan ataupun skor dan rata-rata yang diterima ataupun diperoleh guru. Di mana persiapan ada 3,0, pelaksanaan 2,5, pengelolaan kelas 2,5, suasana kelas 3,0, dan didapat rata-rata 2,75. Nah, untuk keterangannya di sini sudah dijelaskan juga, sudah dipaparkan oleh peneliti proposal ini terkait 0 sampai dengan 1,49 itu dikategorikan sebagai kurang baik,
1,5 sampai dengan 2,49 itu tergolong cukup, 2,5 sampai dengan 3,49 itu tergolong baik, 3,5 sampai dengan 4,0 itu tergolong sangat baik. Nah, untuk kegiatan refleksi ataupun kegiatan akhir pada siklus pertama ini, jadi didapat hasilnya, didapat hasil penelitian pada siklus pertama ini bahwa pada siklus pertama terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jadi apa sih yang penyebabnya itu? Yang pertama itu ada siswa tidak fokus pada kegiatan LKS sehingga ada bagian tertentu dari isi LKS yang tidak terisi dengan sempurna. Dan yang kedua itu, aspek kedua itu siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran seperti bermain dengan teman sekelompok. Dan yang ketiga itu, di antara satu dengan dua kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pernyataan atau pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, jadi untuk masalah yang pertama peneliti menugaskan tiga orang. Jadi untuk jalan keluar sedikit di dalam penelitian ini, yaitu ini yang sudah saya uh, garisi, bahwa untuk masalah pertama peneliti menugaskan untuk tiga orang siswa pada setiap kelompok untuk menulis kegiatan hasil kegiatan akhir agar semua LKS terisi secara keseluruhan. Dengan cara demikian dapat didata ataupun data terkumpul menjadi lengkap sehingga siswa memahami materi pengelompokan yang baru. Begitu juga masalah kedua dan ketiga sini sudah dijelaskan juga untuk adaptasi ataupun dilanjutkan pada siklus kedua. Maka di sini setelah didapatkan permasalahan pada siklus pertama, ini ada tidak ada tiga permasalahan di siklus pertama yang belum dapat maksimal, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua. Jadi siklus pertama dan siklus kedua ini saling berkesinambungan, tidak terpisahkan. Jadi kalau ditanya apakah proses tindakan setiap siklus sama atau berbeda, sebenarnya ini bisa dikatakan sama, tetapi lebih ke arah pengembangan. Pengembangan maksudnya apa? Dari yang dulunya ataupun dari yang sebelumnya itu belum mendapatkan hasil maksimal akan terus dikembangkan, dimaksimalkan menjadi hasil yang diinginkan, hasil yang memang mencapai nilai ketuntasan dari penelitian ini. Nah, jadi sebenarnya dalam penelitian ini tetap sama seperti yang sudah saya jelaskan, tetapi akan mengalami yang namanya pengembangan setiap poinnya. Tadi di siklus pertama kan ada tiga masalah yang eh, belum mencapai titik maksimal ataupun yang diinginkan dari penelitian ini. Jadi akan dibahas kembali pada siklus kedua. Nah, jadi kita masuk ke dalam deskripsi siklus kedua ini. Di siklus kedua ini untuk tahap perencanaan sama dengan tahap siklus pertama, membuat sebuah RPP. Jadi dalam perbaikannya kekurangan pada siklus pertama ini, materi hidup, tenang dan kejujuran dan istiqomah. Jadi untuk memperbaiki materi hidup, tenang dengan kejujuran dan istiqomah. Jadi di samping eh, pembelajaran ataupun tema yang diangkat, guru juga membuat lembar kerja siswa ataupun LKS dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Yang selanjutnya itu guru membuat tes hasil belajar sebelum pelaksanaan tindakan dilakukan di kelas. Jadi guru ini sebagai observer mendiskusikan lembar observasi. Nah, untuk pelaksanaan tetap sama pada siklus kedua ini dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2017. Nah, untuk alokasi waktunya ini masih sama pada siklus pertama 10 menit, 50 menit, dan 20 menit pada kegiatan penutup. Dengan kegiatan pendahuluan juga sama dengan kegiatan siklus pertama, yaitu ada tiga kegiatan menyapa dan mengecek kehadiran siswa, melakukan ice breaking berupa bernyanyi, dan yang ketiga itu menggali pengetahuan siswa. Jadi untuk siklus 1 dan siklus 2 atau siklus pertama dan siklus kedua itu sama untuk pelaksanaannya. Cuman hanya berbeda tanggal dan mungkin waktunya. Tetapi untuk kegiatan inti atau kegiatan pendahuluan itu masih sama-sama memiliki 3 poin dan tiga-tiganya juga sama. Nah, jadi untuk kegiatan akhir dari kegiatan siklus 2 ini, yang pertama itu adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah melaksanakan pembelajaran
pengetahuan mencapai siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi PBP. Yang kedua itu siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang ketiga itu ada siswa dan guru merayakan keberhasilan. Jadi ini hampir sama dengan siklus pertama. Saya ingatkan kembali, siklus pertama dan siklus kedua ini hasilnya ataupun saling berkesinambungan. Tetapi mungkin akan ada pengembangan pada siklus kedua, karena di siklus pertama pastinya ada kekurangan, maka akan diangkat ke siklus kedua, dan di siklus kedua ini akan tetap uh, topik yang akan dibahas, tetapi akan mengalami yang namanya perkembangan-perkembangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kita masuk ke dalam observasi. Kalau kita tadi sudah membahas perencanaan dan juga pelaksanaan, kita akan masuk ke dalam observasi pada siklus kedua ini. Jadi dalam observasi ini, partisipan siswa kelas 7E SMP 1 Tamiang Layang ini dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan bahasa Indonesia terlihat dari hasil belajar siklus kedua ini. Jadi hasil belajar pada siklus kedua ini dalam penerapan model pembelajaran kooperatif di PBP dengan jumlah 12 siswa. Terdapat 12 siswa ataupun 100%. Di sini sudah 100% yang tuntas. Dan yang tidak tuntas itu 0 siswa ataupun 0%. Yang tidak tuntas dan nilai rata-rata sebesar 77,7%. Datanya bisa kita lihat bersama di dalam kolom ini ataupun tabel 5 hasil ulangan harian pada siklus kedua. Sudah setelah melakukan pemberlakuan ataupun pengenalan, di sini akan ada hasil ulangan harian pada siklus kedua. Jadi di sini ada hasil ulangan. Sudah dikatakan tadi pemaparan di atas bahwa semua siswa, sebanyak 12 siswa, itu tuntas secara keseluruhan. Tidak ada yang tidak tuntas. Nah, untuk rata-ratanya didapat 77,9%, di mana hasil nilai secara keseluruhan, jika ditambahkan nilai secara keseluruhan ini, maka akan didapat 935, akan dibagi dengan banyaknya data, banyaknya siswa, yaitu 12 siswa, maka akan didapat 77,9% dengan ketuntasan klasikal 100%, dikarenakan memang secara keseluruhan ini 12 siswa lulus, tidak ada yang tidak tuntas ataupun tidak lulus, keseluruhan lulus. Nah, untuk aktivitas guru sendiri di sini juga mengalami pengembangan setelah dilakukan adaptasi, yaitu yang pertama itu pengelolaan pembelajaran dengan penerapan PBB ini dalam materi pembelajaran hidup tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah pada siklus 1 sebesar 33,25 yang berarti termasuk baik. Nah, di sini juga dijelaskan, mungkin di sini ada tipe teman-teman. Di sini sebenarnya bukan siklus 1 tetapi siklus 2, karena kan kita sudah membahas siklus 2. Harusnya di sini adalah siklus 2. Nah, di sini di dalam data penelitian pengelolaan pembelajaran menggunakan PBP, di sini kita bisa melihat bersama-sama untuk adanya peningkatan, yaitu persiapan 4,0 sangat baik, tergolong sangat baik, yang tadinya ini hanya baik. Pelaksanaan 3,0 tergolong baik, pengelolaan kelas 3,0 tergolong baik, 4 suasana kelas 3,0 tergolong baik, dan mendapatkan rata-rata 3,25 baik. Nah, di sini untuk aktivitas guru juga mengalami peningkatan pada siklus kedua ini setelah melakukan adaptasi dari siklus pertama. Dan untuk selanjutnya itu ada pembahasan hasil belajar. Nah, jadi dalam hasil pembelajaran penelitian laporan PTK ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa ini kelas 7 kelas 7E SMPN 1 Tamiang Layang pada siklus pertama ini diperoleh rata-rata siklus pertama sebesar 68,8% dengan nilai tertinggi adalah 80. Terdapat 1 orang dan nilai terendah adalah 50. Terdapat juga 1 orang dengan ketuntasan belajar 83,3% dan yang tidak tuntas sebanyak 6,7%. Nah, sedangkan di siklus kedua ini untuk materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah diperoleh rata-rata siklus kedua ini sebesar 77,7%. Jadi kalau kita
lihat, kita bandingkan dengan siklus pertama yang ini, 68,8 dengan 77,9 mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya dengan nilai tertinggi 90, 90 yang tadinya hanya di sini mendapatkan nilai tertinggi 80, di sini sudah ada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sebanyak 90. Dan nilai terendah adalah 70, terdapat 2 orang. Tadi kalau di siklus pertama di sini ada 51 orang. Jadi di sini meningkat dia 70 menjadi 2 orang. Jadi tidak di bawah KKM, dan di siklus kedua ini secara keseluruhan siswa lulus, tidak ada yang tidak lulus dengan ketuntasan 100%. Dan dengan tidak ketuntasan ataupun ada tidak ketuntasan itu 0% karena memang sudah jelas bahwa tidak ada siswa yang tidak tuntas. Nah, jadi siswa yang tidak tuntas baik siklus 1 maupun siklus 2 adalah siswa yang sama. Ini disebabkan siswa tersebut pada dasarnya tidak ada niat. Dasarnya tidak ada niat untuk belajar, sering tidak masuk sekolah. Jadi maksud dalam pernyataan ini di siklus 1 dan siklus 2 ini sebenarnya orangnya tetap sama. Walaupun dia lulus ataupun memiliki nilai terendah, itu adalah orang yang sama. Karena apa? Karena tidak ada niat untuk belajar dan sering tidak masuk ke sekolah. Nah, baik, di sini kita masuk ke dalam aktivitas siswa. Nah, kalau di siklus 2 untuk aktivitas siswa ini dilakukan mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Kerjasama dalam kelompok, bekerja dalam menggunakan alat peraga, keahlian siswa, dan dalam diskusi mempresentasikan hasil diskusi, menyimpulkan materi, dan kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru. Jadi di sini ada aktivitas siswa yang baru yang tidak ada di dalam siklus pertama, yaitu mendengarkan, memperhatikan penjelasan guru. Jadi di dalam aktivitas siswa di siklus kedua ini dia lebih diajak siswa itu untuk berperan aktif, untuk belajar lebih aktif dalam pembelajarannya. Nah, dalam hasil penilaiannya dilakukan aktivitas siswa ini yang paling dominan dilakukan yaitu bekerja sama dengan mengerjakan LKS ataupun berdiskusi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa siswa saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk pembelajaran PBP ini uh, di siklus kedua, kemampuan guru dalam mengelola model pembelajaran kooperatif di BPP ini menurut hasilnya pengamatan termasuk sudah tergolong kategori baik untuk semua aspek. Nah, berarti secara keseluruhan guru ini telah memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan PBP ini dalam materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, kita lanjut yang terakhir itu ada pembelajaran ataupun respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan PBP. Jadi berdasarkan hasil angket respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe PBP ini yang diterapkan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa siswa merasa senang terhadap materi pembelajaran. Nah, dari seluruh siswa ataupun 100% siswa ini berpendapat baru mengikuti pembelajaran dengan modelan PBB ini. Jadi siswa merasa senang, apalagi pokok pembahasannya menggunakan model PBB ini ataupun uh, ya menggunakan PBB ini. Nah, baik teman-teman. Tadi sudah saya paparkan, presentasikan laporan PTK yang sudah saya unduh. Saya sudah juga memaparkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di dalam laporan PTK ini. Yang pertama kita juga tadi mungkin saya sini uh, membacakan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas di dalam laporan PTK ini, presentasi laporan PTK ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas apa sih yang dilakukan si peneliti sebelum merumuskan masalah ataupun masalah apa yang didapatkan peneliti dalam merumuskan masalah. Tadi juga sudah kita bahas di latar belakangnya. Peneliti mendapatkan nilai yang siswa yang tidak tuntas menurut hasil belajar ataupun ulangan dari siswa tersebut. Nah, yang kedua itu ada bagaimana sih kecermatan peneliti dalam memilih teori untuk mendukung penelitiannya. Jadi dalam bab 2 landasan teori, peneliti juga sudah sangat baik dalam memilih teori, sudah sangat berkesinambungan dengan judul, dengan materinya, yaitu materi hidup dengan tenang, kejujuran, amanah, dan istiqomah. Semuanya sudah ada di dalam kajian teori bab 2. Dan untuk apakah teori yang digunakan relevan, yaitu sangat masih relevan, yaitu
peneliti mengambil teori tahun 2012, sedangkan proposal yang saya unduh terbitan tahun 2017. Kalau kita kurangkan 5 tahun, maka pas tepat 2012 masih tergolong relevan digunakan. Jadi mungkin tadi teman-teman apa sih PBP ini? Dari tadi saya mengatakan PBP, 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 teman-teman mungkin masih bingung apa sih PBP itu. Jadi PBP itu singkatan dari Project Based Learning. Nah, baik. Kalau yang ketiga tadi instrumen pengumpulan data, dan instrumen apa saja sih yang digunakan penelitian ini, dalam penelitian ini kita sudah membahas di dalam bab 3 mengenai eh, teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Nah, nah di sini ada teknik pengumpulan datanya, observasi dan hasil tes, dan juga instrumen yang digunakan ada lembar tes dan juga lembar observasi. Dan yang keempat itu ada proses tindakan setiap siklusnya. Oh, maaf, yang ke masih di bab 3 yang menjadi sebuah pertanyaan juga tadi ada teknik analisis data yang digunakan ini. Penelitian ini seperti apa sih teknik analisis datanya? Jadi sudah ini ke teknik analisis datanya mengambil menurut Ari Kunto, yaitu P sama dengan F per N dikali dengan 100%. Nah, yang terakhir itu bagaimana sih proses tindakan setiap siklus, sama atau berbeda dari siklus pertama ke siklus kedua? Apakah siklus kedua ini sama dengan siklus pertama atau berbeda? Jadi sudah saya jelaskan juga untuk siklus pertama, setelah melakukan pelaksanaan dan melakukan evaluasi atau refleksi, maka akan didapatkan permasalahan hasil yang belum maksimal. Maka di dalam hasil yang belum maksimal tadi, tadi ada 3 poin di dalam siklus pertama yang membuat siklus pertama ini belum tergolong maksimal. Nah ini, di sini ada 3 poin yang menjadi problem di dalam siklus pertama yang akan diangkat pada siklus kedua. Nah, jadi dalam siklus kedua ini akan membahas 3 poin ataupun lebih memfokuskan 3 poin ini di dalam siklus 2, 3 poin ini. Nah, untuk meningkatkan 3 poin ini. Jadi kalau ditanya apakah berbeda, maka jawabannya tidak berbeda, sama. Tapi dalam hal konteksnya ini, di dalam siklus pertama dan siklus kedua itu tetap sama, tetapi di dalam siklus kedua ini adanya adaptasi ataupun adanya pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Jadi ada penjabaran ataupun penelitian ataupun adaptasi yang dilakukan di siklus kedua yang tidak ada di siklus pertama. Ada ada beberapa tadi yang ada dilakukan di siklus kedua tetapi tidak ada dilakukan di siklus pertama. Jadi adanya pengembangan-pengembangan yang dilakukan di siklus kedua. Jadi sebenarnya kalau tanya apakah siklus pertama dan siklus kedua itu berbeda, jawabannya sama, tetapi di siklus kedua ini adanya pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Baik teman-teman, mungkin ini sedikit presentasi laporan PTK dari saya Rezky Antonio Frastevan Ginting. Memohon maaf jika ada salah-salah kata, tutur kata yang sudah saya sampaikan dalam presentasi laporan PTK yang sudah saya paparkan pada hari ini. Saya Rezky Antonio Frastevan Ginting mengundurkan diri. Terima kasih.